Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cepat Sarjana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan materi terkait tentang pembahasan tentang gas, yaitu pada bab selanjutnya terkait tentang termodinamika. Ya, ini adalah bab kelanjutan dari teori kinetik gas. Di sini kita akan, apa sih termodinamika? Kita akan mengartikannya. Kita punya termo itu kan berarti artinya adalah suhu. Kemudian ada dinamika. Dinamika itu identik dengan hukum Newton tentang gerak. Gitu ya. Jadi kalau secara kesatuan, jadi artinya termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kalor dan semua bentuk energi pada sistem. Oke, ini adalah definisi dari termodinamika, yaitu ilmu mempelajari tentang kalor dan semua bentuk energi pada sistem. Di sini ada satu garis besar yang harus kita pelajari sebelum belajar lebih lanjut terkait tentang termodinamika, yaitu adalah sistem. Apa sih sistem itu? Nah, misalnya saya analogikan seperti ini. Jadi misalnya ini saya ada suatu wadah tertutup, ini wadahnya tertutup. Wadahnya saya buat berbentuk kubus seperti ini. Nah, seperti ini wadahnya. Nah, di dalam kubus ini terdapat banyak sekali partikel. Nah, ada banyak sekali partikel. Nah, partikel sejumlah n partikel. Nah, itu sejumlah n partikel. Jadi di sini ada suatu sistem yang kita amati. Nah, sesuatu yang kita amati itu dinamakan dengan sistem. Jadi, yang kita amati itu dinamakan sistem. Sistem itu adalah sejumlah gas yang terdapat dalam wadah tertutup. Itu adalah sejumlah gas yang terdapat pada wadah tertutup. Dan tentunya dijadikan sebagai objek yang kita amati. Yang diamati itu dinamakan dengan sistem. Kemudian ada suatu area di luar sistem. Area di luar sistem ini itu dinamakan dengan lingkungan. Ini dinamakan dengan lingkungan. Jadi ada lingkungan dan ada sistem. Jadi sistem itu sejumlah gas. Kalau sistem dalam termodinamika itu adalah sejumlah gas yang terdapat pada wadah tertutup sebagai objek yang kita amati. Sedangkan yang di luar sistem itu dinamakan dengan lingkungan. Oke, lanjut ke bahasan kita selanjutnya, yaitu terkait tentang usaha luar gas ideal. Pada termodinamika yang pertama yang akan kita pelajari adalah usaha luar gas ideal. Nah, usaha luar gas ideal. Saya beri gambaran seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini ada suatu piston seperti ini pistonnya. Ya, ruang tertutup itu ya, ruang tertutup hampa. Nah, dia
memiliki volume awal, berarti kita tulis sebagai volume yang pertama. Kemudian piston ini atau sistem ini kita panasi, di sini. Nah, jadi otomatis akan terjadi perubahan suhu. Kalau sudah terjadi perubahan suhu, maka partikel akan memuai. Kalau sudah memuai, maka akan terjadi pergeseran piston. Jadi pistonnya ini akan bergeser. Ini akan memuai, mengembang. Jadi kalau misalnya piston ini sistemnya seperti ini, maka piston ini akan naik ke atas. Nah, jadi posisi awalnya adalah di bawah ini. Posisi awalnya misalnya tadi ada di A, sekarang posisi akhirnya adalah di B. Nah, seperti ini. Jadi piston ini gasnya mengalami muai, sehingga pemuaian gas tersebut akan mendorong piston bergerak ke atas. Berarti akan muncul yang namanya tekanan dari ini piston ke bawah, sehingga akan muncul volume yang kedua itu adalah V2. Kalau ini tadi adalah V1. Selisihnya ini berarti kan ada pergeseran, berarti ada delta S. Nah, kita ketahui besarnya usaha W itu sama dengan F kali S. W sama dengan F kali S. Kita masukkan unsur tekanan, kita tahu besarnya tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Berarti besarnya F itu sama dengan P dikalikan dengan A. Kita substitusikan ke nilai F di sini, maka F itu sama dengan P kali A dikalikan dengan S. Berarti A kali S, luas kali dengan sisi atau panjang, itu sama dengan volume PV. Jadi besarnya W itu sama dengan P kali V. Ini untuk yang bisa teramati secara langsung. Kemudian usaha yang dilakukan akibat perubahan volume, sedangkan kalau terjadi perubahan volume yang tidak begitu jelas tapi ada perubahan volume, maka akan muncul, persamaan W menjadi integral PdV. Jadi integralnya dengan batas batasnya adalah V1 dan ini ada V2 ini. Jadi seperti ini. Ini adalah usaha luar yang dialami gas ideal, seperti itu. Jadi intinya adalah yang kita dapatkan adalah P delta PV. PV ini kalau misalnya terjadi perubahan volume ya, P sama dengan P delta V, seperti ini. Kemudian kalau yang pada sistem yang pengamatannya sangat tidak, perubahan volumenya tidak terlalu mudah diamati, kita menggunakan integral seperti itu. W sama dengan integral PdV dengan batasan V2 dan V1. Selanjutnya besarnya usaha itu bisa digambarkan dalam grafik hubungan P dan V. Grafik PV. Grafik hubungan P dengan V. Grafik PV itu P menunjukkan tekanan dan V menunjukkan volume gas, sehingga usaha luar yang dilakukan oleh gas sama dengan luasan di daerah P kali V. Misalnya di sini ada P, di sini ada V. Ini V, ini P. Kalau misalnya usaha, kan tadi kan W sama dengan P kali V. Berarti kalau misalnya ada usaha ke sana misalnya, berarti di sini ada V1, di sini ada V2. Maka besarnya W itu sama dengan P V2 dikurangi V1, seperti itu. Ini adalah besarnya usahanya. Kalau ada diketahui grafik, maka kita bisa mencari luasan di bawah grafik ini. Luasan di grafik ini, luasan di bawah grafik itu dinamakan, itu sama dengan W. Jadi kalau misalnya ada soal grafik seperti ini,
disuruh mencari W-nya, maka kita tinggal mencari nilai W-nya saja. Kemudian ada beberapa beberapa proses yang tergambar pada pada usaha. Jadi ada beberapa ciri. Yang pertama itu di saat V2-nya lebih dari V1, ini pertama ya. Jika V2-nya lebih besar daripada V1, maka usaha dilakukan oleh sistem. Maka usaha dilakukan oleh sistem. Usaha dilakukan oleh sistem. Usaha dilakukan oleh sistem. Jadi kalau usaha dilakukan oleh sistem, berarti kan sistem itu akan volumenya akan meningkat. Nah, jadi kan di sini ada volume kedua lebih besar daripada volume yang pertama gitu. Jadi kalau volumenya lebih besar, volume kedua lebih besar, maka terjadi pemuaian. Nah, besarnya pemuaian itu sama dengan W sama dengan P V2 dikurangi V1, seperti itu. Kalau misalnya dibuat grafik atau gambarnya seperti ini. Di sini ada grafik PV. Ini V volume ya. Ini P. Kemudian kalau V2-nya lebih besar, misalnya dari posisi awal, ini adalah V1, ini adalah V2, maka grafiknya akan mengarah ke arah V2. Ini berarti dia usaha dilakukan oleh sistem. Seperti itu. Kemudian untuk sistem yang kedua itu kebalikannya, yaitu V1 lebih besar daripada V2. Untuk hal seperti ini, untuk V1 lebih besar daripada V2, maka usaha dilakukan pada sistem. Usaha dilakukan pada sistem. Jadi dia akan ke arah kiri. Kalau dibuat grafiknya seperti ini. Ini ada V, di sini ada P. Kemudian dia grafiknya dari sini, berarti kan otomatis ini adalah V1-nya, ini adalah V2-nya. Berarti besarnya W itu sama dengan P kali V1 dikurangi V2 ke arah kiri. Maka ini artinya pemampatan. Berarti dia pemampatan dari volume yang lebih besar menjadi volume yang lebih kecil. Ini namanya pemampatan. Berarti usaha dilakukan pada sistem. Kalau yang ini berarti dia pemuaian. Pemuaian berarti dia volume kedua lebih besar daripada volume yang pertama. Tuh, selanjutnya jika ada grafik dalam bentuk luasan, proses berbentuk luasan, berarti dia dalam bentuk siklus berarti ya. Proses pada siklus. Nah, proses pada siklus. Misalnya seperti ini. Proses berbentuk siklus misalnya seperti ini ya. Ini ada grafik V, ini ada grafik P, kemudian ada gambar seperti ini. Nah, berarti di sini ada V1, V2, ini ada P1, ini ada P2, seperti itu. Maka besarnya W pada sistem seperti ini itu sama dengan luasan. Misalnya kalau di sini ada berbentuk persegi dengan A, B, C, D, maka itu sama dengan luasan AB, CD, seperti itu. Nah, oh ya, proses itu pasti kan ada siklusnya. Kalau berbentuk siklus pasti ada panah, misalnya seperti panahnya. Nah, kalau misalnya dari proses AB, biasanya ditanyakan proses AB, berarti kan dia dari V2 lebih besar, berarti dia pemampatan. Ini berarti dia pemampatan, terus kemudian ini adalah pemuaian, seperti itu. Kalau dari tekanan besar ke tekanan kecil, berarti dia W-nya sama dengan 0, karena dia P-nya adalah
P-nya kan tidak mengalami perubahan. Oke, jadi kalau kita tinjau dari masing-masing prosesnya, misalnya di sini ada W A ke B. W A ke B itu sama dengan P-nya adalah P1. P1 kalikan dengan V1 dikurangi V2. Sedangkan untuk WAB, WBC-nya adalah nilainya 0. Seperti itu. Karena dia pada volume tetap, sedangkan di sini kan volumenya berubah. Kalau volumenya tetap berarti V2 dikurangi V2 berarti nilainya sama dengan 0. Kemudian ada proses WCD. WCD otomatis kita menggunakan P kedua. P kedua itu ini kan. Ini P2-nya, P2 otomatis panahnya ke arah C, otomatis dia V2 dikurangi V1. Untuk yang AD itu nilainya sama dengan WBC yaitu 0. Ini adalah proses usaha dalam bentuk siklus, berbentuk siklus seperti itu. Ini terkait tentang bahasan termodinamika. Dari awal termodinamika ini usaha luar gas ideal. Nah, ini adalah proses pada usaha luar yang berbentuk siklus. Jadi kalau misalnya dia terjadi pada proses yang P-nya berubah, maka dia ada nilainya, sedangkan V-nya tetap. Pada P tetap, maka nilai akan muncul usaha, sedangkan pada V yang tetap, maka usahanya sama dengan 0. Demikian untuk video kita kali ini terkait tentang termodinamika pada bahasan awal, yaitu terkait tentang usaha luar gas ideal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.